Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mahal salatu taniyati wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdalahu wa rahmatuhu wa hamdalahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. الذي يخلف الميعاد واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير العباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه الاولاد ومن تبعهم باحسان الى يوم المعاد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا تنفعنا به يا رب العالمين اللهم اعطي ألسنتنا بتلاوة كتابك وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مرضية بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم وما تشاء القدير وبالإجابة jemaah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita bertemukan kembali bersama menjadikan iman ini dalam rangka melihat ridho rahmat dari Allah, sakinah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang dan berkah, dan semoga kita semua istiqomah hingga akhir hayat kita dalam majelis ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah wa bi'akum uswah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua itibar kepadanya dengan bacaan Quran yang fasih, sahihatan, dan mampu untuk tadabburi wa tafakkur wa amali yang terpenting dalam kehidupan kita, karena Al-Quran ini menjadi hudan nas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Ustaz Surahno dari perkalangan hadir, karena ada ikhtiar jama'i pada kesempatan ini. Semoga tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu semua yang sudah biasa dengan Ustaz Surahno untuk menyampaikan dari Quran. Kita masuk ke surah At-Takbir. Surah At-Takbir beliau sudah menyampaikan atau beliau sampai ayat 6, ayat 7 ayat 6, dan masih mukadimah. Saya akan jelas balik sebentar sebelum masuk ke ayat berikutnya dan nyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takbir ini termasuk surah Makkiyah, dan ketika ingin melihat zahir secara mata kasat mata kita untuk melihat kondisi hari kiamat itu, maka itu ada terdapat dalam surah. Salah satunya adalah At-Takbir, Al-Insyiqaq, dan Al-Infitraq. Maka Ibnu Katsir mengungkapkan, rajin-rajinlah untuk mentadabburinya, menyelaminya, merenungkannya, agar kita senantiasa kuat dalam keimanan pada Allah dan hari akhir. Insyaallah. Di ayat ini diawali dengan sumpah-sumpah yang menguatkan terkait fenomena kondisi alam saat hari kiamat. Maka Allah ungkapkan di ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Ini matahari kuwirat, digulung. Kalau Ibnu Katsir mengatakan, menyampaikan seperti menggulung sorban, tapi bukan matahari dikasih sorban, bukan. Seperti kita menggulung karpet.
Di matahari yang menjadi sumber energi, sumber panas itu digulung oleh Allah. Maka kalau dalam bahasa kita, kalau gulung tikar itu kan tutup, berarti saat itu matahari dipadamkan oleh Allah, ditutup, digulung seperti kita menggulung karpet tikar. Dahsyatnya hari itu. Wa idzal nujumun kadar. Tadi matahari yang besar yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan ini adalah bintang yang saat itu berjatuhan. Dan kita tidak bisa membayangkan berjatuhan, tidak tahu mana yang di bawah, mana di atas. Maka lebih pasti itu bertumbukan, bertabrakan saat itu. Bintang-bintang itu bertabrakan, saking dahsyatnya. Setelah matahari Allah gulung, Allah tutup, maka saat itu juga Allah tumbuhkan semua bintang-bintang yang ada di langit. Wa idzal jibal suyirat. Ini gunung dihancurkan, itu bukan hancur dalam satu tempat berkeping-keping. Ini seperti sayal itu apa namanya, seperti kapas berterbang. Hancurnya itu tidak di satu tempat. Allah cabut akar-akarnya dari pohon terbangkan, puing-puing berkeping-keping. Saking kedahsyatnya hal itu. Yang tentu sebagai pasak bumi gunung ini sungguh dahsyat gempanya saat itu. Kalau saat itu Allah angkat kal-ahdil manfush, kalau dari surah Al-Qariyah. Saking kedahsyatnya gunung-gunung itu seperti aneh-aneh, seperti kapas yang berterbangan. Saking kedahsyatnya. Matahari sudah Allah tutup, Allah gulung. Semua planet, bintang-bintang Allah tumbuhkan, Allah tabrakkan, sehingga tidak berjalan pada edaran yang semestinya berjalan. Dan termasuk yang ada di bumi sebagai pasak bumi, gunung-gunung Allah angkat. Gunung yang benda yang sebesar itu dahsyat sekali. Wa idzal 'aisha wa 'utilat. Ini semua ulama sepakat Aisyah itu adalah unta. Asya yaitu unta yang hamil, yang berusia sekitar 10 bulan. Unta itu harganya mahal, apalagi sedang hamil. Pasti orang sangat menantikannya. Apalagi kalau yang bunting, kalau itu bunting bukan hamil, bunting. Kalau hamil manusia, kalau hewan bunting. Mutilat. Dan saat itu semua orang menginginkannya. Pasti yang memiliki unta yang sedang bunting menginginkannya dan menilai secara materi besar. Apalagi jantan anaknya tambah besar lagi. Tapi saat itu nggak ada yang berkeinginan. Bahkan kalau ada yang mau, silahkan. Orang pada satu sibuk dengan dirinya masing-masing. Saking kedahsyatnya hari itu, lupa dengan unta yang dimilikinya, unta yang bunting. Sebenarnya kalau ingin ada yang mau ambil, karena saat itu sudah tidak ada yang mempedulikannya. Bahkan tuannya juga mempedulikannya. Saking kedahsyatnya hati. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Ini hewan-hewan, hewan-hewan liar itu berlarian. Bahkan saat itu harimau nggak memiliki nafsu untuk memakan hewan-hewan yang jinak. Bahkan bisa jadi itu berjalan, berlari bersama dengan manusia saat itu. Nggak ada lagi rasa takut, nggak ada harimau. Semuanya lari karena memikirkan saking kedahsyatnya. Nggak tahu lari kemana untuk menyelamatkan diri, termasuk harimau dan hewan-hewan yang lain berdampingan. Maksud di sini bukan bersop berdampingan, tapi mereka lari bersamaan, termasuk kambing, anjing, bahkan harimau, singa dan semua, termasuk hewan-hewan liar
hewan-hewan yang buas, termasuk manusia saja. Insya Allah sangat dahsyat. Walidan wa hubushibu syirah, walidan biha usud jirat. Kalau kita melihat tsunami seperti tsunami Pangandaran, tsunami Aceh yang sangat biasa, itu saja luar biasa kita lihat. Dulu lantak, ini sudah matahari sudah gelap, nggak ada lagi penerangan, sudah lenyap. Gunung-gunung sudah hancur, sehingga bumi pasti akan terjadi gempa. Tambah lagi sangat dahsyat, semua makhluk-makhluk Allah termasuk hewan-hewan buas, hewan liar, semuanya keluar berlarian. Dan ternyata turun juga dengan air laut, air bah yang meluap. Kalau di sini disebutkan dipanaskan. Allah angkat, Allah gulung sehingga menghancurkan semuanya. Ini kejadian di dunia. Ini kiamat, kondisi kiamat. Ayat 1 sampai ayat 6 ini mukadimah untuk kondisi kejadian kiamat saat itu di dunia. Secara fisik kita melihatnya. Nah, ada metafisik lagi. Kalau ayat 7 sampai ayat 14, nah itu yang lebih dahsyat lagi dibanding ayat 1 sampai ayat 6. Padahal ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat hari itu. Tidak terbayang bagi kita. Dan Allah rahasiakan hari itu. Dan yang lebih dahsyat lagi di ayat 7 sampai ayat 14. Itu setelah hari kebangkitan, setelah trompet yang kedua ditiupkan, dan tak terbayang bagi kita bagaimana kondisi hari itu. Wadidan rufusuzu, Allah satukan kembali ruh-ruhnya dengan jasad-jasadnya. Ruhnya ruh yang lama, tapi casingnya casing baru. Kenapa casing baru? Dalam riwayat bahkan nanti usia kita itu usianya seperti usia umatnya Nabi Muhammad 30 sampai 40 tahun. Tapi casingnya, fisiknya itu seperti fisiknya Nabi Adam alaihissalam, sekitar 60 hasta. Berarti sekitar 20 meter, 30 meter, tinggi-tinggi banget, besar-besar. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah SWT, saat itu nggak ada lagi hubungan biologis antara kita. Sama bapak, ibu, nenek, kakek, cucu itu sama, nggak ada yang membedakan. Saat dibangkitkan dari alam kubur, rohnya masih ruh yang lama, tapi casing yang berbeda. Dan beberapa ulama juga menyebutkan ada yang lain. Bahkan dia dibangkitkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Maka dia akan pada mahsyar nanti akan digabungkan dengan orang yang dicintai. Walaupun dia bukan artis, tapi dia sangat mencintai artis kafir misalnya, maka dia akan dikumpulkan bersama. Ngebet cinta sekali misalnya. Maka dia akan bersama dengan orang-orang yang biasa kumpulnya bersama mereka. Kelompok-kelompok mungkin sama saja kelompok-kelompok di dunia ini. Tidak ada kelompok pengajian, ada kelompok kodi, atau kelompok yang lain. Itu merupakan ulama yang lain. Maksud wa'idhan sujud itu adalah saat disatukan ruh dengan jasadi, dan saat itu pula dikelompokkan dengan kelompok yang masing-masing. Ini para perampok, ini para pendusta, ini para pencuri, para betina yang suka makan harta haram. Semuanya Allah bangkitkan dan kondisi mereka. Sangat dahsyat hari itu. Bahkan dalam surah Al-Baqarah sebelumnya, faidaja al-kisroh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa saat itu bahkan nggak kenal
dengan saudaranya, bapak ibu. Bahkan si Tanis yang berdoa tanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, saya itu tidak ada selai mampu yang menempel di tubuhnya. Kalau itu kita bisa saling lihat. Manusia tak pernah melihat. Nafsi-nafsi kata Rasulullah, sibuk dengan diri mereka masing-masing, saking dahsyatnya hari itu. Maka hari kebangkitan itu lebih dahsyat lagi dibanding ayat 1 dan ayat 6. Ayat 1 ayat 6, posisi hancurnya dunia ini yang kita bisa melihatnya. Dan ayat sampai ayat 7 sampai 14 yang membahas itu kondisi kebangkitan kita. Bapak Ibu yang Allah SWT, banyak melakukan ziarah kubur. Kalau nggak bisa sepekan sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali, untuk merenungi kalau kita nanti akan bagaimana kita kondisi kita akan saat dibangkitkan oleh Allah SWT. Beginilah posisi kita nanti saat dikubur oleh dalam tanah yang sempit, yang terhimpit, dan Allah akan bangkitkan. Maka sunnah bagi kita dianjurkan untuk bertafakur saat kita berziarah. Bahkan kalau nggak sempat lagi berziarahnya, jangan sampai kita hanya ikut menyolatkan saja. Biasanya kita sampai ke kubur itu kan kalau saudara dekat kita, kerabat kita. Sekali-kali sampai dipandang jasad, kita melihat kesaksiannya supaya tambah keimanan ini, supaya dekat dengan seakan-akan kita akan kiamat. Karena kiamat yang terdekat itu adalah dan kita semua akan mendekat dengan kiamat, dan jaraknya sangat dekat. Bahkan bisa jadi saat beranjak dari tempat ini kita sudah menghadapi kiamat. Kiamat sugro, yaitu kematian. Maka dari saat ini surat Al-Qur'an, Bapak Ibu yang berkata Allah SWT, waringan khusus. Di ayat berikutnya, waringan mau jatuh suilah. Ini representatif terkait dengan kondisi jahiliyah. Saat itu bayi-bayi perempuan juga ikut dibangkitkan, juga hadir saat itu. Dulu zalim sekali. Di zaman jahiliyah, bayi-bayi perempuan itu dikubur. Setiap yang lahir perempuan dikubur, padahal nggak ada dosa. Karena saat itu jadi aib kalau melahirkan bayinya perempuan. Menjadi kebanggaan kabilahnya kalau bayinya laki-laki. Di zaman itu termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyesali dirinya mengubur bayi perempuan sebelum hijrah. Kalau di zaman Fir'aun, kebalikannya, bayi laki-laki yang dikubur. Tapi yang lebih zalim ini zaman sekarang, bukan bayi laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Banyak ditemui berita-berita kantong masuk, bayi-bayi yang mati dikuburkan, dibuang di emperan, dibuang di selokan. Ini lebih jahat zaman sekarang dibanding zaman tadi. Kalau dalam kisahnya, kalau Fir'aun itu nggak setiap tahun kalau bunuh bayi laki-laki, dijeda. Jadi tahun ini dibunuh semua bayi laki-laki, tahun depan enggak, jadi masih perasaan. Tahun depan lagi dibunuh, setahun sekali, 2 tahun sekali. Kalau sekarang tidak. Maka ini pertanda semakin dekatnya kiamat. Walidan mau di ayyi dzambil qutilat. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dipertemukan antara bayi laki-laki dengan orang yang mendzaliminya. Ditanya dengan yang bunuh, tapi bukan bayi itu yang mana, bukan yang ditanya dengan bayi,
Maka ini juga sebagai dasar, kalau nanti ada juga yang dibangkitkan dari alam kubur itu bentuknya bukan seperti casing yang ada, tapi tak disampaikan usia anak yang usia berapa, nggak ada keterangan. Dalam kitab Fidi dari Quran itu maupun As-Sahdi menyampaikan, selain nanti casing yang lebih ada, juga ada anak-anak yang saat itu dibunuh yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Yang saat itu anak kecil itu ngomong, sampai ditanyanya itu bukan nggak paham, di aidam bikutilat itu bukan orang ini nggak paham kenapa dia bunuh. Sampai ditanya terus sampai terpojokkan orang ini, kenapa kau bunuh ini, anak tidak berdosa. Sampai nggak bisa menghina lagi saya. Orang boleh bukan dengan makhluk, orang yang dizalimi. Maka hari ini sangat dahsyat, sangat ngeri sekali setelah dibangkitkan oleh Allah SWT. Wa idza as-suhufu nushirat, dia akan sebut wa idza as-suhufu nushirat. Ini yang apa namanya, nushirat ini kalau saya lebih seperti dipublish, diperlihatkan. Jadi saat itu dinampakkan semua, nggak ada yang bisa mengelak. Kita membantu dalam soal munafik. Jadi nggak bisa, nggak ada orang yang nanti kira-kira catatan saya nanti ditukar sama orang yang soleh, nggak bisa. Karena ada bapaknya. Kita buang setiap halaman itu detail sekali catatan kita, nggak ada yang meleset. Dan semua itu dibuka. Oh, dulu orang ini kayaknya soleh sekali. Ternyata semua orang menyaksikan, seluruh manusia yang saat itu dibangkitkan melihat, dipublish, diperlihatkan. Ini kalau ada screen, semua amal. Aib-aib kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dahsyatnya itu. Nusyirat. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sholat, ba'da kita sholat, doa yang pertama yang kita ucapkan itu apa? Astagfirullahaladzim. Pada saat itu kita dalam kondisi taat pada Allah, beribadah kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mohon ampun ya Allah, jangan Engkau perlihatkan aibku di dunia dan di akhirat ya Allah. Aku ini sedang sholat, sudah sholat pagi aku banyak berbuat maksiat. Orang nggak tahu aku ini sholat, tapi ternyata di balik itu aku juga banyak maksiat. Maka banyak aku beristighfar. Ada para sahabat, baca sholat itu sampai lama, lupa berdoa sama kebanyakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan sampai nanti Allah perlihatkan itu semua. Dan ini dijaga oleh Allah aib kita. Makanya dilarang untuk membuka aib orang lain. Allah saja menjaga aib kita, kenapa harus membuka aib orang lain? Itu kondisi baiklah seluruh manusia. Kita rumah. Kala inna kitab al-fujjar ada orang berdosa kita sejid. Kalau orang yang beramal soleh, Allah catat terjadi dan nggak tertukar ada bapaknya setelah setiap halaman dan catat nama kita. Hatta itu pekerjaannya remeh-temeh, kalau itu amal kebaikan Allah catat, termasuk dosa yang kita lakukan pun akan Allah catat. Maka jangan anggap dosa kecil itu dosanya remeh. Tapi dari dosa kecil itu bisa membunuh mungkin. Itu akan menyebabkan hati menjadi kelamkan sehingga untuk beristighfar itu
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idas sama'u kushifat. Dan apabila langit dinyatakan, ini dalam surah As-Saman Allah katakan ini ayat 68. Langit itu Allah akan tutup, bumi itu Allah akan musnahkan. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 48, nanti bumi itu akan diganti. Wallahu a'lam. Bisa jadi apakah bumi itu masih bulat atau datar karena menampung banyaknya orang saat itu. Nanti dilihat dalam surah Ibrahim, Allah ganti. Maka tak terbayang kalau matahari yang berapa mil yang dekatnya dengan kita saat itu di padang mahsyar. Saking kedahsyatnya hari itu, karena langit pun Allah lenyapkan. Tidak tahu bentuk langit saat itu berubah, beda dengan langit yang sekarang. Yang kita lihat ada bintang-bintang di malam hari, indah. Wa idza sama'u wa idza jahimu su'irat. Jahim Allah singkapkan, Allah panaskan. Ini dalam surah Al-Fajr. Waja'a rabbuka wal malaku waji'a yawma idzin waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dalam surah Al-Fajr Allah mengungkapkan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Saat kita akan dibariskan bersop-sop saat dibangkitkan, dan Allah wajib yawma idzin bi jahannam. Dan hari itu Allah tunjukkan sampel dari jahannam. Begini kondisi jahim yang saat itu diperlihatkan oleh Allah kepada orang yang berdosa. Wajib yawma idzin bi jahannam. Kalau sudah seperti itu nggak bisa lagi untuk beramal saleh. Itu pada saat sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya dengan api yang menyala, bukan hanya dipanaskan, tapi dibuat sampel. Ini neraka jahanam yang diperlihatkan saat itu. Wa idzal jannatu uzlifat, saat itu pun yang orang-orang soleh jannah itu didekatkan, meskipun untuk memasukinya harus melewati sirat yang dibawanya itu jahim, didekatkan. Maka semua bergembira saat itu mendapatkan jannah. Dan sebaliknya berkeringatlah, bahkan besar-besar, bahkan ada yang menenggelamkannya karena keringatnya. Sampai panasnya dahsyatnya hati itu, melihat kondisi jahim itu baru diperlihatkan oleh Allah, belum memasukinya. Begitulah kondisi hati orang kita saat kita dibangkitkan dalam malam itu. Wa idza alimat nafsum ma ahwa. Ini Allah mengetahui setiap jiwa apa yang pernah dia lakukan, sekecil apapun, hatta yang tersingkap di dalam dadanya. Maka saat itu, kalau kita di dunia curang, kita enggan untuk membayar hutang, mungkin kita bisa mengelak. Bahkan sampai ke pengadilan pun kita menang karena nggak ada hitam di atas putih. Bisa jadi hutang-hutang, tapi nanti aliman nafsumah itu semua akan Allah buka. Yang dahulu kita menyambut tetangga dengan wajah yang sinis, saat itu kita tidak memuliakan tamu. Saat itu kita memakan harta yang haram meskipun
sedikit. Kita zalim dengan orang, dengan saudara kita. Iri dengki semua yang tersingkap. Alimat nafsu ma'akbar. Nggak ada yang tersembunyikan. Di dunia ini saja kita lari. Hanya karena sepetak tanah atau sejengkal tanah ini tanahku. Dan dia menang. Mungkin ada orang biarlah di dunia ini aku juga ini. Nanti tunggulah di hari akhir. Allah adil adil kita. Maka jangan pernah berbuat zalim. Dan ini berat. Allah jumpakan nanti zalim dengan makhluk, orang yang zalim dengan orang yang dizalimi. Alimat semua. Ya Allah, sungguh dahsyat itu. Kita semua akan menghadapinya. Dunia ini sebentar, tapi mempersiapkan hari yang abadi. Maka semangat kita juga harus abadi untuk beramal saleh. Perbanyak untuk taubat, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum roh ini berpisah dari jasad. Ini luar biasa Al-Quran. Maka siapa yang tidak ingin mentadabburi apalah yang tadabbur Al-Quran? Padahal ini adalah kuncinya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini baru surat At-Takwir kita bahas. Jahid juga dari bahas dalam surah An-Nazi'at. Jahid juga sudah dibahas dalam surah An-Nazi'at. Dikuatkan lagi oleh Allah dalam surah At-Takwir ini bertanya, kalau jahid itu mengerikan, dahsyat. Makanya kalau kadang dalam sebuah hadis faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duanya sering digandeng karena pentingnya. Kalau siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, berbuat baik pada tetangganya, tidak boleh misalnya, suka bersedekah. Misalnya garinya karena ini katanya kalau dia beriman pada Allah, maka dia akan beriman pada hari akhir. Alimat nafsu ma'akbar. Jadi kita bagi dua, ayat 1, ayat 6. Ini kaitannya dengan dunia. Ayat 7 sampai ayat 14 ini kaitannya dengan hari akhir, hari kebangkitan. Apalagi yang tidak membuat kita kuat untuk beramal saleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan merasakan ini semua. Penyelamatnya hanya kita dengan amal soleh kita, agar tidak kejadian yang seperti ini. Kalau yang pertama pasti semua orang akan terjadi, baik dia soleh ataupun semua itu akan menghadapinya, kecuali orang yang sudah wafat di luar. Makanya di akhir zaman itu mengerikan. Makanya kita berdoa jangan sampai kita anak keturunan kita dijumpakan dengan akhir zaman, jumpa dengan hari kiamat. Makanya dianjurkan untuk membaca ensiklopedia kiamat supaya dekat, supaya semakin semangat. Terus perbanyak untuk beristighfar, perbanyak untuk ziarah kubur, sehingga melembutkan hati kita. Ayat 1 sampai 14 bagaimana? Intinya ini dari 15 sampai ayat 29. Itu inti dari surah Al-Takwir. Makanya disebutkan menggulung. Kalau dalam riwayat yang lain menggulung ini itu biasanya hari kiamat dalam surah Al-Takwir. Maka ada seorang ulama saat dia membaca ini selalu pingsan. Kalau kita kan mungkin baca berulang-ulang belum terasa, malah selalu dikatakan salah-salah, tukar-tukar sama surah Al-Takwir. Dan dihapus cirot, dan dihapus cirotnya mirip-mirip. Saya waktu
Ustaz Nafal ini sering tertukar sama soal itu berulang-ulang. Ini ulang, saat dia baca pingsan. Setiap dia baca pingsan, belum masuk inti ayat 15. Karena mungkin dia tersibuk, terbayang kondisi hari itu, ya Allah, seperti apa kondisi. Bapak Ibu yang diberikan Allah SWT, bisa jadi kita nggak paham karena kita orang tajam, bukan orang awam. Tapi Al-Quran ini dibutuhkan dengan orang Arab. Minimal ada getaran, desiran kaki saat membacanya. Atau kalau sudah paham, sudah dapat tadaburnya, minimal saat baca ini bulu-bulunya merinding, berarti ada tambah nikmat dalam dirinya. Sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya, ada yang disampaikan terkait dengan nasihatnya kiamat di surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 6 dan ayat 7 sampai 14. Allah silakan. Masuk ke sini yang berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Kalau apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati nanti dihisab juga di hari kiamat. Apa yang dipikirkan, apa yang dalam hati dihisab gak di hari kiamat? Ini merujuk pada Rasulullah SAW. Termasuk tadi aliman menyampaikan aliman semua bahwa semua akan dimanfaatkan. Semua amal soleh yang baru kita pikirkan dan kita niatkan untuk dicatat. Hatta saat itu ketika Rasulullah dihina, agama ini dinista, ulama dihinakan, ada kebencian dalam hati kita, itu kita dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Allah tampakkan. Itulah orang muslim, orang mukmin. Tapi kalau keburukan sebelum itu kita lakukan, maka ada kesempatan untuk mentaubat. Bahkan tersingkap juga kalau dengki dan iri. Gil, ini sering kan gil dengan saudara kita. Gil itu merasa apa namanya? Kalau nikmat, lihat nikmat orang itu mulai masa disi kurang apa gitu. Bodoh kan? Mental saja harus berbanyak untuk bersumpah. Itu pun disikap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diperingatkan. Yang terpenting jangan sampai itu menjadi dengki yang jahat. Maksudnya kalau baru gil itu masih bisa dihapuskan, tapi kalau sering gil bahaya juga. Tapi kalau sudah keluar dari lisannya, apalagi dengan tangannya, itu sudah tercatat pada Allah Subhanahu wa taala. Gil pun sudah tercatat, pun itu bisa dihapuskan kalau kita bertaubat, berbanyak untuk beristighfar. Itu semua akan tersingkap. Yang kita pikirkan pun tersingkap. Apalagi dalam bacaan, semuanya ada. Karena orang munafik itu kan ya dalam hatinya. Kalau orang munafik jelas. Kalau orang munafik seperti orang tabu itu munafik semuanya. Banyak orang munafik ikut berperang tapi hatinya dongkol, hatinya mengingkari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berarti munafik sebenarnya.
Nifak itu luar biasa. Itu orang singkap semua, nggak ada yang menutupi. Mungkin dia sholat hanya menutupi dirinya saja untuk pencitraan. Mungkin di dunia bisa pencitraan, nanti nggak bisa lagi saat akhirat. Nggak ada lagi waktunya untuk pencitraan. Yang paling banyak itu memang munafik. Maka dalam surah Al-Baqarah itu 50 ayat cerita orang munafik. Meskipun di ayat pertama bahwa atau minallah wa rasul, pemutusan hubungan Allah dan Rasul itu untuk orang musyrik. Tapi 50 ayat dari 129 ayat itu menceritakan tentang orang munafik yang Allah bongkar kebusukan hatinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bisa, ya bersihkan juga hati kita. Karena biasanya dari hati, dari dadanya itu sebelum enggak. Sebelum orang itu melakukan sesuatu, niat dulu biasanya. Gesekan-gesekan hati, makanya setan itu selalu membisikkan dalam hati. Maka ketika ada segumpal darah baik, maka baik juga seluruh tubuhnya itu karena hati, pikirannya. Pikiran itu sebenarnya kalau dalam Al-Quran dan sakit itu gak ada yang menceritakan akal. Yang ada itu hati. Jadi akal itu di hati, bukan di sini maksudnya. Coba cari basirah itu di hati. Kuncinya itu hati. Kita jangan memperturutkan akal kita. Jadi hati-hati tetap untuk dijaga supaya tak kalau singkapkan. Jadi itu soal masih ada yang lain. Kita lanjutkan di ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Ini baru sumpah. Sumpah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah berhak untuk bersumpah dengan apa saja. Ini mirip dengan wasyamsi waduha, yang bersumpah semua. Kalau si Muhammad bersumpah dengan bintang-bintang Allah, al-jawaril nas, bintang yang timbul tenggelam dan benar. Yang saat itu ini di ayat 15, ayat 16, ayat 17 dan ayat 18 menceritakan fenomena alam dan ada pesan moral di dalamnya yang harus kita ambil. Bukan hanya Allah sumpah dengan bintang, bukan hanya itu. Kita harus ambil apa maksud Allah bersumpah dengan ini. Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril nas. Kalau matahari nggak ada apa namanya, nggak ada separuh ya, setengah dan habis. Jadi kalau bintang kayak bulan full, setengah bulan sabit habis, itu Allah suruh untuk memandang, menyaksikannya. Walaili idza as. Kalau dari bahasanya juga agak berarti malam seperti apa? Kayak ngos-ngosan bacanya, as. Jadi bukan artinya ngos-ngosan. Maksudnya ini kalau malam sudah mulai, lalu mulai habis. Kalau kita keluar malam itu kan pekat, sudah hilang bintang-bintang, mulai hilang kegelapan itu. Wasubhi idza tanafas. Kalau di sini diartikan menyingsing. Kalau ulama yang menyatakan ini subuh yang bernafas. Maksudnya apa kata ulama? Kalau sudah masuk subuh bersamaan pas sholat subuh, maksudnya bukan nafas yang baru untuk taat kepada Allah, dimulai dari subuh. Kalau kemarin tidak usah dilihat lagi, sudah amal kemarin, jahatan kemarin, keburukan kemarin, maka bernafaslah kembali
Kalau malam itu gelapnya kita dengan noda dosa yang banyak kita lakukan. Pekannya malam itu pasti ada waktu subuh yang akan menyingsing untuk mulai bernafas kembali, untuk memperbarui amal. Maka waktu subuh itu waktu yang terbaik. Maka jangan sampai kita kesiangan untuk tidak berjamaah ke masjid. Masya Allah, sudah waktu saya mudah-mudahan lanjutkan kembali di waktu yang akan datang. Semoga Allah memberkati kita bersama. Duduknya bersama kita di sini, nanti duduknya bersama kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.